5 kiat menghadapi persoalan. 1, kita harus siap dengan segala hal yang cocok dan yang tidak cocok. Karena hidup ini tidak akan selamanya sesuai dengan keinginan kita. Hidup ini milik Allah dan Allah menakdirkan apapun yang dikehendakinya. Tugas kita hanya 3, meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar, dan memasrahkan kepada Allah. Oleh karena itu, sedia payung sebelum hujan itu siap hujan, siap tidak hujan lebih tenang daripada yang hanya siap tidak hujan saja. Nah, hidup ini harus sangat siap karena Allah lah yang menguasai segala kejadian. Orang tidak ingat Allah tidak akan tenang. 2, kalau sudah terjadi biasanya harusnya kita ini ridho kepada takdir. Kalau nasi, ingin membuat nasi tapi jadinya jadi bubur, terima sambil ikhtiar dari bubur, cari ayam, cakwe, kacang polong supaya jadi bubur ayam spesial. Sekarang takdirnya begini, terima. Faman rodiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada takdir Allah, Allah pun ridho. Sambil manfaatkan kondisi ini untuk bisa melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang manfaat. Karena selalu banyak hal yang bisa kita syukuri di balik segala kepahitan yang kita rasakan. Orang menderita itu bukan karena takdirnya, orang menderita itu karena tidak ridho, tidak nerima kenyataan. Sakit gigi, ya terima sambil pergi berobat. 3, jangan mempersulit diri. Nah, penyakit kita tuh justru lebih sibuk mendramatisir masalah, dipertegang. Benar, ini kita sudah dalam masalah berat, tapi jangan diperberat oleh cara berpikir, cara bersikap yang salah. Banyak di antara kita yang menderita tuh kena penyakit enggak, uang masih ada dan masih banyak, tapi dia menderita karena pikirannya sendiri. Yang 4, evaluasi diri. Apa nih yang Allah inginkan dari kejadian ini? Apa dosa-dosa saya yang menjadi penyebab keadaan saya seperti ini? Lebih baik bawa ke tobat. Orang yang sibuk memperbaiki diri akan beda kehidupannya dengan sibuk yang menyalahkan keadaan. Dan yang 5, cukuplah Allah sebagai penolong kita. Karena hanya Allah yang menguasai. Surat Yunus 107. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Dan sekira Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Allah sendiri. Wa yuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, tidak ada yang bisa menolaknya. Yusibu bihi ma yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Allah berikan kepada siapa di antara hamba yang dikehendakinya, dan dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, begitu 5 kiat. Siap menghadapi yang cocok, yang tidak cocok, ridho. Kalau sudah terjadi sambil ikhtiar di jalan yang diridhoi. 3, jangan mempersulit diri. 4, evaluasi diri. Dan 5, kejarlah pertolongan Allah. Menggali ilmu nih soal-soal yang baru saja dijelaskan oleh juga, karena kepanikan yang memang luar biasa ini akhirnya membuat kita orang panik itu tidak menyelesaikan masalah tapi menambah masalah. Iya. Baik. Makanya kata kuncinya adalah informasi yang benar, akurat, lengkap. Tanpa informasi yang benar, tanpa akurat, tanpa lengkap, ya nanti tindakannya cenderung salah. Harus seperti apa sih? Bahkan juga pemerintah kan menyampaikan arahan-arahan, ada himbauan-himbauan. Kita harus bersikap seperti apa? Ya, kita harus patuh kepada himbauan yang bisa menyelamatkan. Karena Islam itu kan intinya selamat lahir, selamat batin, selamat dunia, selamat akhirat, selamat diri, dan selamatkan juga orang lain. Jadi apapun aturan, tuntunan yang membuat kita selamat dunia akhirat, itu harus kita patuhi. Justru mencelakakan diri sesuatu yang diharamkan dalam Islam, membinasakan diri itu terlarang. Ya. Iya. Baik, mungkin ada beberapa yang memahami begini, sebagian dari himbauan pemerintah juga sepertinya bertentangan dengan nurani, bertentangan juga dengan
ajaran yang dipahaminya begitu. Ini bagaimana kalau terjadi Yang seperti mana ini? yang bertentangan? Ya misalnya ketika yang lain merasakan bahwa tidak boleh bertemu atau tidak boleh berkumpul, padahal berpikir berkumpul juga adalah baik. Nah seperti ini sikap kita harus bagaimana nih, A? Oh, begini, pakai ilmu. Bukan dilarang berkumpul, ya, tetapi berkumpul itu sangat berpeluang tertular atau menularkan karena sebagian besar itu OTG, orang tanpa gejala. Jadi bukan masalah berkumpul yang jadi masalah, tapi peluang saling menularkan itu yang jadi masalah. Baik. Jadi pemahamannya harus tepat. Kedua, dilarang sholat berjamaah, bukan dilarang sholat berjamaah, tapi memindahkan sholat dari masjid sampai di rumah, karena di masjid terlalu banyak peluang akan tertular atau menularkan. Masihkah pemerintah kita perlu lebih gencar lagi untuk sosialisasi seperti yang baru saja sampaikan? Oh, harus, karena harus diupdate terus informasi yang benar, yang transparan, sehingga orang percaya. Dan informasinya harus terus diupdate dengan cara yang baik, sederhana dan mudah dipahami, ya. Jangan cara-cara yang membingungkan, kurang jelas. Nanti kasihan masyarakat yang menyikapi ini sudah takut, informasinya tidak bal, jadi salah, nambah masalah baru. Baik, jadi harus bal tadi ya, benar, akurat dan lengkap ya. Baik, ini mudah-mudahan dengan berbagai upaya kita yang dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat ini bisa segera mengakhiri wabah ini ya, harapan kita ya. Insya Allah. Sarana 5 jangan. 5 disiplin, maaf. 5 disiplin. 1 disiplin pakai masker. Karena penyebaran ini lewat percikan droplet. Dan kalau semua orang pakai masker, maka percikannya tidak akan kemana-mana, melainkan di maskernya sendiri. Masker itu yang utama bukan menghadang virus dari luar, tapi menghadang kita memercikan sesuatu keluar. Karena kita tidak tahu kita bisa membawa virus atau tidak. Yang kedua, disiplin jaga jarak, diantaranya di rumah. Itu harus disiplin di rumah. Kalaupun wajib keluar, di luar itu sangat jaga jarak. Karena jarak yang dekat memungkinkan penularan. Yang ketiga, disiplin kebersihan dengan standar yang tinggi. Jangan asal bersih-bersih. Cuci tangan pakai sabun, mandi juga bersih, rumah senantiasa dibersihkan. Kalau selalu bersih, insya Allah virus tidak tahan. Yang keempat, disiplin menjaga vitalitas tubuh. Makan yang wajar, memadai, minum 2 liter sehari, olahraga 30 menit sehari, berjemur, tidur yang cukup, jangan begadang, dan jangan stres, jangan terlalu sibuk dengan berita yang menegangkan dan tidak jadi solusi. Dan yang terakhir adalah disiplin, ini kuncinya, disiplin mendekat ke Allah. Sholat berjamaah di rumah, banyak baca Quran, banyak wirid, doa, munajat, terutama istighfar, dan banyak sedekah. Sedekah itu betul-betul menolak bala. Baik. Ya, terima kasih. Asal ingat itu semua ya. Baik. Satu lagi mungkin dari AA ingin kita mendengar doa langsung dari AA untuk kita menghadapi pandemi corona ini, mangga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, wa na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'alim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Amin. Wa'fu 'anna ya Allah, waghfir lana warhamna. Anta maulana. Anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Duhai Allah yang Maha menatap, lindungi kami semua dari penyakit lahir, penyakit batin, penyakit akal. Lindungi kami dari segala kejahatan, keburukan makhluk-makhluk-Mu. Angkat wabah ini ya Allah. Allah, gantikan wabah ini dengan nikmat iman, nikmat amal soleh. Lindungi kami, taqabbal minna ya Allah. Taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Sallallahu alaihi wasallam.
Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya. Ya. Atur nuhun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.